Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Ahmad Syauqi dengan NIM 2304330. Kali ini saya akan menjelaskan tugas masa depan untuk mata kuliah Desain dan Pemrograman Berorientasi Objek. Nah, sebelum kita masuk ke dalam penjelasan codingannya, alangkah baiknya izinkan saya untuk membacakan janjinya terlebih dahulu. Saya Hanif Ahmad Syauqi mengerjakan evaluasi tugas masa depan dalam mata kuliah Desain dan Pemrograman Berorientasi Objek. Untuk keberkahannya, maka saya tidak melakukan kecurangan seperti yang telah dispesifikasikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita masuk ke dalam penjelasan codingannya. Nah, di sini saya menggunakan bahasa C# dengan dengan IDE, yaitu menggunakan Visual Studio. Nah, di sini juga saya menggunakan framework MVP, yaitu model, view, dan presenter. Nah, di model ini di sini terdapat beberapa kelas gitu. Yang pertama di sini adalah game object. Nah, game object ini adalah fondasi abstrak atau cetak biru untuk semua objek yang ada di dalam game. Nah, ia memastikan bahwa setiap objek apapun bentuknya pasti memiliki properti dasar gitu, seperti ada posisi di layar, terus ada velocity untuk kecepatan geraknya, dan juga display size untuk ukurannya gitu. Ukuran bagaimana nanti ditampilkan saat di layar seperti itu. Nah, di sini juga ada animated game object. Nah, animated game object ini dia adalah kelas turunannya dari game object yang secara khusus dia menambahkan kemampuan untuk memiliki animasi pada game objeknya. Nah, dia juga mengelola state animasi seperti idle atau walk. Itu untuk contohnya untuk player ya, ada idle atau walk contoh state-nya. Nah, terus ada frame mana yang sedang ditampilkan dan juga berisi fungsi, yaitu ada update frame. Nah, update frame ini dia berguna untuk menjalankan logika perputaran animasinya secara otomatis. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke player. Nah, di player ini dia itu mempresentasikan si karakter pemain yang ada di dalam game gitu. Objek si pemainnya yang bisa dikontrol oleh pengguna. Nah, sebagai turunan dari karena dia kelas turunan dari animated game object, yang otomatis berarti si player ini dia memiliki kemampuan animasi dan juga memuat aset gambar yang spesifik untuk si karakter playernya. Nah, di sini juga di dalam play juga di sini bisa kita lihat di sini ada player state. Nah, player state ini dia gunanya untuk mengelola perilaku si playernya gitu. Nah, di sini ada beberapa player state, yaitu ada idle ketika saat diam, terus juga ada walking, dan juga di sini ada sedang menarik si lasonya. Seperti itu. Nah, ini untuk player. Sekarang kita lanjut ke ball CS. Nah, ball CS ini adalah representasi objek bola yang menjadi target tangkapannya. Nah, seperti player, ia juga adalah turunan dari kelas animated game object. Yang jadi uniknya dari si ball CS ini, dia memiliki properti yaitu ball type. Nah, properti ball type ini dia memungkinkan satu kelas ball CS ini untuk menampilkan berbagai jenis bola dengan gambar dan ukuran yang berbeda-beda. Nah, itu untuk ball.cs. Nah, kita lanjut lagi ke lasso. Nah, lasso ini itu adalah representasi tali pancing, yang dimana ini adalah mekanik inti si permainannya gitu. Nah, berbeda dari player dan ball, lasso ini dia turunan kelasnya dia langsung ke game object. Nah, kenapa dia langsung turunannya ke game object? Karena si pergerakannya ini dia tidak berbasis pada gambar animasi, melainkan dia pergerakannya dia berbasis kepada logika pada gamenya. Nah, perilaku si lassonya ini dia diatur oleh lasso state ini, yang dimana terdapat ada idle, terus juga ada extending, dan juga ada retracting. Kita lanjut lagi, di sini ada player model. Nah, player model ini dia bukan termasuk objek dalam game, tapi dia itu adalah struktur data sederhana yang tugasnya tuh dia menjadi wadah informasi. Nah, wadah informasinya itu di sini ada username, terus ada score, ada count. Ya, dimana si data-data ini dia menjadi wadah informasi untuk komunikasi dengan database leaderboard seperti itu. Nah,
kurang lebih seperti itu yang ada yang berada di dalam model. Nah, kita lanjut ke bagian presenter. Nah, di sini ada menu presenter. Nah, menu presenter ini dia berguna untuk perantara sederhana menerima event dari main menu view dan meneruskannya ke orb angler ini. Nah, itu untuk menu presenter. Nah, kita lanjut ke game presenter. Nah, game presenter ini dia itu otak utama si permainannya gitu. Nah, kelas ini dia memegang daftar semua objek game yang berisi semua aturan inti. Jadi bagaimana si bolanya ini muncul, terus fisika si lasonya, ngitung skornya itu bagaimana, dan juga dia menghandle beberapa inputan untuk menggerakkan si gamenya. Nah, itu untuk presenter. Nah, di sini ada leaderboard. Nah, leaderboard ini dia itu kelas yang memiliki tanggung jawab yang terisolasi gitu. Nah, dia itu mengelola semua komunikasi dengan database MySQL. Kurang lebih itu untuk presenter. Nah, kita lanjut lagi ke view. Nah, ini main menu view-nya. Nah, kelas ini itu dia cuman ya presentasi visual dari menu utamanya gitu. Nah, di sini ada gameplay view. Nah, ini adalah panel utama si aksi permainannya gitu. Di gameplay view ini dia perannya ada dua. Yang pertama dia sebagai kanvas yang dimana dia menggambar sebuah objek si gamenya ke layar tiap waktu. Terus juga dia menjadi detak jantung gamenya yang memicu game loop dan menangkap semua input dari keyboard dan mouse yang diteruskan ke presenter. Bagaimana si animasinya ini di game view-nya ini berjalan? Jadi kita mendeklarasikan sebuah timer dengan intervalnya itu 33, yang dimana 33 ini dia 33 per 1000 gitu, per 1000 milisecond. Nah, yang dimana nanti timernya ini tiap dia trigger tick, dia langsung ke game loop si ticknya ini menjalankan trigger ke game loop tick, yang dimana di dalam game loop tick dia melakukan update game. Nah, setelah memulai pertampilan, nah di sini langsung menggambarkan si view yang barunya gitu. Nah, jadi siklus ini tuh terus berlanjut 33 milisecond dalam 1 detik. Yang dimana kalau misalkan kita bisa asumsikan di sini tuh dia bisa bergerak di sekitaran 30 frame per second. Nah, seperti itu untuk jarak animasinya. Nah, di sini ada orb angler. Nah, orb anglernya ini dia sebagai sebagai pengatur scene-nya gitu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk penjelasan codingannya. Nah, sekarang kita coba untuk melakukan build dan run si aplikasinya gitu. Tapi sebelum melakukan build kita harus mengarahkan directory si game kitanya. Nah, setelah diarahkan ke directory ini, kita coba melakukan ms build. Kenapa kita melakukan ms build di sini? Karena file solutionnya itu dia berada di sini, berada di org angler. Nah, kita tinggal langsung ms build. Nah, setelah setelah di build, nah ini buildnya berhasil. Nah, kita tinggal menjalankan runnya. Tapi sebelum menjalankan runnya kita harus redirect ke dalam debug. Nah, setelah masuk ke dalam debug, kita tinggal langsung melakukan run terhadap aplikasinya. Nah, seperti ini untuk tampilan gamenya. Nah, ada lagunya juga. Nah, di sini kita tinggal masukkan username gitu. Nah, misalkan kita masukin username baru. Ada username. Nah, ini kita tinggal pencet play gitu. Nah, seperti ini untuk tampilan gamenya. Nah, di sini kita tinggal gamenya seperti ini, narik-narik. Nah, ini kita tinggal mainkan seperti ini. Nah, jikalau sudah emang udah beres nih mainnya gamenya, nah kita tinggal memencet space saja. Nah, setelah mencet space, ini si skornya dia udah langsung masuk ke leaderboard. Nah, dan juga saya izinkan untuk menampilkan beberapa kreditnya ya. Nah, di sini kreditnya ini saya mengambil background dan main karakternya itu saya ambil dari Craftpixnet. Nah, untuk main menu dan gameplay musiknya itu saya buat sendiri. Nah, di sini dan juga di sini gamenya juga di develop oleh saya sendiri juga.
Nah, ini kalau misalkan kita keluar dari gamenya, nah ya jadi di sini thank you for playing Save game. Ya jadi seperti itu kurang lebih untuk penjelasan codingannya dan juga untuk tampilan gamenya. Dan sekian untuk presentasi saya kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata, karena kesalahan itu murni dari diri saya sendiri dan juga kebenaran itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.